Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah. Sahabat Arnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Disclaimer dulu ya, saya tidak sedang membela satu dengan satunya. Saya juga tidak mendukung keputusan yang semacam ini. Jadi gini teman-teman, ada dua orang yang mubahalah, di mana memang dulu pernah terjadi perseteruan di antara mereka berdua yang kemarin akhirnya istilahnya saling apa ya, saling menuduh gitu loh, melempar tuduhan. Kemudian karena mungkin di situ juga live ditonton orang banyak, mungkin gengsi atau bagaimana sehingga mereka mengadakan mubahalah. Dan sekali lagi saya tidak setuju dengan hal-hal yang semacam itu, keputusan-keputusan yang berakhir semacam itu. Akan tetapi mungkin karena sudah mentoknya, mereka akhirnya bermubahalah. Akan tetapi ada yang saya sayangkan di sini ya. Di dalam mubahalah bukan hanya kepada dirinya sendiri, bukan kepada dua orang ini, akan tetapi justru suruh menyebutkan sampai 7 turunan. Siapa yang mubahalah itu? Ada namanya, sebut aja namanya itu Habib Balado itu ya. Habib Balado dengan Kang Nasa palsu. Bagaimanakah perseteruan mereka? Kita simak videonya, jangan di skip-skip, hanya di Opini Arnews Media. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, silahkan skip aja. Kamu berani bersumpah wanita yang di Kalimantan dulu yang berani, yang kamu ceraikan? Berani. Ya sudah, ambil Quran kalau memang benar. Ayo sama-sama ambil Quran. Kau ambil Quran ya. Ayo. Sama-sama ambil Quran. Ayo. Ayo. Ambil Quranmu. Itu Quran atau apa itu? Lu Al-Quran ini. Al-Quran, Al-Barakah. Nggak bisa baca. Nggak bisa baca Quran. Kenapa kau? Loh, ayo ini nih Quran. Ya udah, kamu mubahalah aja. Loh, ayo sama kau. Ya udah, kamu mubahalah. Kau juga ambil Quran. Ya udah, bilang aja. Ya, ayo kamu kau ambil mubahalah duluan nanti. Ayo ambil Quran. Ambil Quran. Ya tunggu. Ambil Quran, ya ambil. Ya oke. Kamu mubahalah lah, mubahalah. Iya, ambil Quran. Nah, oke. Tunggu. Loh. Aduh. Ambil Quran. Aku senang kalau begini nih. Wah, aku juga senang begini. Ambil Quran. Maunya mubahalah dengan kedustaan. Ambil Quran, kelamaan. Nuduh orang nggak bisa buktiin, diajak sumpah takut. Apa yang takut? Tunggu dulu. Ayo. Lu emang penakut. Emang penakut. Ya emang penakut. Emang takut. Ambil Quran. Kita saksikan nanti ya, siapa yang akan terkena dampaknya. Oke, mana Al-Quran? Aduh. Ini Al-Quran. Itu bukan Al-Quran, itu suruh buka dulu. Al-Quran Mekah. Al-Quran Mekah. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Taruh di atas kepala Al-Quran. Takut kali kau naruh di atas kepala. Iya. Kita taruh ini. Demi Allah. Kalau apa yang dituduhkan manusia ini, ya Allah, engkau tahu namanya, engkau tahu rohnya, engkau tahu hatinya. Benar kepada saya, maka saya akan celaka. Dan kalau tuduhannya salah, ya Allah, demi kemuliaan Al-Quran, maka dia yang akan celaka. Kelas. Oke. Itu salah cara mubahalamu itu. Nah, yang benar. Ayo, buat terima. Kamu itu mubahalah. Bilang, demi Allah, kalau benar wanita di Kalimantan yang saya ceraikan dulu di Bigolab itu, saya itu dan itu nuduh, tuduhanmu. mudah-mudahan saya celaka tuh keturunan gitu. Saya juga akan mengatakan itu. Loh, kalau memang. Jadi gini teman-teman, ada dugaan ya, diduga Bang Nasab ini menduga atau mungkin mendapatkan cerita dari seseorang atau mendapatkan pengaduan dari seseorang bahwa ada seorang wanita yang dinikahi oleh si Balado ini ya, yang didapatkan dari aplikasi Bigo Live katanya semacam itu. Dan kemudian si Balado ini membantah gitu, makanya terjadilah mubahalah semacam ini. Oke, kita lanjut mubahalahnya. Ya Allah, yang di Kalimantan sama kalau Jawa ya, dia dengan Jawa. Saya ulang sedikit ya.
Kalau memang ya Allah, Yang di demi Kalimantan Allah, sama kalau Jawa ya. diam, Kalimantan dengan Jawa. iya, demi Allah, kalau memang tuduhan manusia ini tentang saya menikahi wanita di Bigo Live itu benar, Di Kalimantan. lalu saya ceraikan, Orang Kalimantan. maka saya akan celaka dan turunan saya akan celaka. Kalau salah ya Allah, Dan turunan saya maka loh, dia bahaya. yang akan celaka dan semua keturunannya akan celaka. Oke. Oke, Oke, saya sekarang ya. ya. Bismillah. Bentar. Saya nggak setujunya di sini. Kenapa harus membawa keturunan? Mereka nggak tahu apa-apa. Anak cucu kita itu tidak tahu apa-apa. Apa yang dilakukan orang tuanya, mereka nggak tahu. Apa yang dilakukan kakeknya nggak tahu. Jangan sampai ketika sumpah serapah kalian ucapkan dengan mubahalah semacam ini, yang akhirnya ketika kalian hanya untuk menutupi gengsi, kemudian kalian berani-beranikan itu semuanya, yang berdampak kepada diri kalian dan juga kepada keturunan kalian, kan kasihan loh kalau terjadi sampai seperti itu gitu loh ya. Kita nggak tahu lah kedepannya kita itu kayak apa, atau kedepannya yang terjadi sama anak cucu kita nggak tahu kita yang terjadi kayak apa. Akan tetapi kalau sampai terjadi keburukan dari hasil mubahalah itu kan kasihan, mereka nggak tahu apa-apa gitu loh. Kalau mau memang gentle mau mubahalah ya dirimu sendiri, kalian berdua, jangan bawa-bawa anak keturunan kalian gitu loh, kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, kalau benar apa yang kalau dia salah ya Allah, kalau dia berdusta, maka kabulkanlah apa yang dia katakan. 7 keturunannya akan hancur sehancur-hancurnya, sampai paki-paki mukodamnya akan hancur di padang mahsyar. Amin. Sudah. Loh, kalau lu salah, Sudah selesai kan? Katanya mau kalau, bahala. kalian saksi, kalau dia salah dia nggak berani. Gue yang Ya, nambahin. kalau saya salah, Ya kalau Rob, saya salah ya Rob, kalau saya- ya Rob. Kalau tuduhannya dia salah, maka ya Allah jadikan semua keturunannya anak zina. Oke, alhamdulillah baru saya nikah halal, alhamdulillah. Oke, sekarang Nikah halal. Sekarang berapa satu bulan? lagi. Berapa Kita pahala bulan? lagi. Sebentar. Berapa bulan dia nikah terus punya anak? 4 bulan. Ini jadi terus kemudian si Aldo ini memberikan tudingan atau mengatakan bahwa Kang Nasab palsu ini menikah setelah baru 4 bulan dari pernikahannya punya anak. Nah, padahal Kang Nasab palsu sendiri mengatakan bahwa dirinya sampai sekarang belum punya anak, sampai sekarang belum punya anak, yang dinikahinya juga anak gadis. Oke, kita simak ya. Di sini Aldo itu mubahalah, ada temannya 4 dia. bulan. 4 bulan punya anak itu nikah halal ya? kita mau bahala. Oke, kita mau bahala lagi. Yang kamu tuduh bilang 4 bulan saya punya anak. Ayo, berani nggak? Ayo. Ayo sini kau, sini kau ambil Quran, sini kau. Oke, awas kau, mati kau sekarang. Oke, dengar. Wallahi, Iya. billahi, Iya. wallahi, Iya. saya tidak pernah menikah. 4 bulan saya punya anak. Alhamdulillah saya nikah dapat gadis. Kalau Oke. apa yang dia tuduhkan Iya. dengan memfitnah saya, maka Iya. semoga Allah menghancurkan keluargamu 7 keturunan sampai Paki Muqaddam dan juga Ubaidillah. Oke. Amin. Dan kalau tuduhan saya benar, maka jadikan semua keturunannya anak zina. Oke. Oke. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Rob, ya Rob. Allah. Ya Allah, kita tunggu kawan-kawan. Siapa yang binasa? Orang istri saya lo belum hamil. Istri saya lo PNS belum hamil, masih gadis lo saya nikahi. Loh, kok pakai penjelasan? Kan sudah sumpah. Iya, kan kamu tuduh Ya mengatakan sudah, kan sudah selesai. Tuduhan sudah selesai dengan mubahalah. Selesai. Selesai. Ya iya, ngapain jelasin lagi? Sudah. Oke teman-teman ya. Jadi intinya begini teman-teman. Dalam menyelesaikan suatu masalah tidak harus dengan mubahalah semacam itu gitu loh ya. Kalau dituduh orang sekiranya tidak, ya udah biarin saja. Toh nyatanya juga tidak, kan gitu aja. Kalau menurut saya semacam itu dituduhkan, yang penting tidak ya sudah. Ngapain? Toh tetangga sekitar kita yang lebih tahu gitu loh. Ya, tetangga sekitar kita, lingkungan sekitar kita lebih tahu, yang lebih tahu lagi adalah diri kita dengan Allah. Cuma yang saya sayangkan di sini, di antara mubahalah itu kenapa harus saling sumpah serapah ya, mengucapkan sumpah serapah sampai ke anak turunnya. Ngapain yang semacam itu?
Nggak penting banget yang semacam itu. Jadi sekali lagi saya tidak membenarkan tentang hal-hal yang harus diselesaikan dengan cara mubahalah. Seperti Kiai Imad tuh yang seharusnya kalian contoh ketika diajak mubahalah, karena Kiai Imad benar-benar yakin, seyakin-yakinnya, ya. Maka Kiai Imad nggak akan mau, apalagi ketika mengajak mubahalah seanak turunnya. Ya kasihan anak turunnya yang nggak tahu apa-apa kok. Apalagi secara tes DNA mereka memang ternyata bukan benar-benar bukan keturunan Rasulullah, ya. Bahkan tes DNA-nya benar-benar menyimpang jauh dari itu semuanya. Kemudian bukti-bukti yang lain juga tidak punya. Jadi ada rasa kasihan Kiai Imad untuk kemudian tidak mau mubahalah. Andai kata mau mubahalah, luar biasa itu dahsyatnya dampaknya. Bahkan ada orang-orang yang bermubahalah yang beberapa hari kemudian, ya, ada yang 40 hari dari mubahalahnya, ada yang 14 hari dan lain sebagainya. Hati-hati dengan mubahalah, hati-hati. Karena apa? Karena itu kemauan kalian sendiri, gitu ya. Itu sumpah kalian sendiri, gitu ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan ditiru hal-hal yang tidak bagus macam itu. Lebih baik fokus, ya, dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat. Bagaimana agar mereka bisa kemudian lepas dari doktrin-doktrin sesat yang diajarkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama hanya untuk menutupi kedustaan mereka. Semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.